Ya. Perkenalkan, saya Taruna tingkat 2 atas nama Ibu Tu Arda Permana, Putra 4, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Andika Satyanata, Taruna tingkat 2 dari Peleton 2. Kali ini kami berdua berkesempatan untuk mewawancarai salah satu tokoh seni di desa kami. Kali ini beliau akan bercerita, beliau akan sharing bagaimana beliau memulai terjun ke dunia seni dan mendalami dunia seni hingga membuat usaha dalam bidang seni. Silakan, Pak. Terima kasih adik-adik. Perkenalkan, nama Tiang Putu Gede Santika Jelantik SE. Tiang dilahirkan di Desa Gulingan, tepatnya di Banjar Mayase, Desa Gulingan, Kecamatan Bumi, Kabupaten Badung. Saat ini Tiang berusia 51 tahun, tepatnya tanggal 16 Mei 1975. Aktivitas Tiang keseharian, Tiang seorang pelaku seni, dalam hal ini mengembangkan bakat kesenian Tiang, mengembangkan usaha di bidang kerajinan kenang atau memproduksi alat kesenian, alat gamelan berupa kenang Bali. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Mungkin selanjutnya dipersilahkan apa yang mungkin bisa yang sampaikan, paparkan terkait dengan kegiatan dia tersebut. Semuanya ya. Jadi di sini Bapak kita dapat tugas dari kebetulan dari sekolah itu setiap liburan itu Bapak. Kebetulan hari ini tugasnya ke dengan tema harmoni kepemimpinan dalam ragam kreasi dengan judul seni memimpin dan memimpin lewat seni. Adapun beberapa pertanyaan itu Pak yang akan saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang pertama untuk Bapak, bagaimana awal mula Bapak terjun ke dunia seni dan bagaimana Bapak sampai untuk mendirikan usaha seni itu Pak? Untuk perjalanannya dari awal bisa dijelaskan ke Bapak. Ya, terima kasih kembali. Tiang memang dilahirkan dari keluarga yang menggeluti bidang kesenian. Salah satunya dari almarhum Bapak, beliau bernama Iwayan Mehter, seorang pensiunan TNI sipil, ya, Angkatan Darat. Kemudian seorang ibu di Pontian Siati. Beliau berdua ini memang dilahirkan memang dari keluarga seni. Bapak kebetulan seorang pemain kenang. Kebetulan juga ibu Nenek Tiang seorang penari legong pada zamannya. Jadi mereka pun diperkenalkan di tempat latihan dan mungkin akhirnya sampai ke jenjang pernikahan. Tiang perkenalkan, Tiang 5 bersaudara, Tiang anak yang paling kecil. Kemudian Tiang menggeluti seni memang karena Tiang dilahirkan di lingkungan keluarga seni yang boleh dikatakan kesehariannya memang kehidupannya, artinya termasuk mata pencarian dari orang tua juga di bidang kesenian. Artinya secara tidak langsung saya terlibat dalam kegiatan berkesenian, termasuk organisasi kesenian di lingkungan Banjar, di Pura, ataupun di organisasi kesenian. Nah, berawal dari almarhum Bapak yang awalnya memang dari kecilnya ikut di sekolah gamelan, di Pura lah katakan, di sekolah gamelan. Dari sana sampai akhirnya bertemu jodoh dengan almarhum ibu. Ya, adalah sebuah motivasi dari pelatih seninya. Ketika itu Bapak diberikan sebuah pernyataan, kalau seorang pemain kenang, karena kebetulan memang almarhum Bapak Yanto memang pemain kenang. Kalau seorang pemain kenang kalau tidak bisa membuat kenang, jadi bukan namanya tukang kenang. Termotivasi dari sana. Artinya karena almarhum Bapak sudah bisa memainkan kenang, tetapi akhirnya tidak
belum bisa membuat kenang, akhirnya belajarlah membuat kenang di Banyar Nyelati namanya. Kalau sekarang Desa Pun, kalau dulu Sembung, Desa Sembung, sekarang udah definitif jadi Desa Pun. Jadi beliau belajar di sana, begitu pulang dari kantor sudah kerja di sipil Angkatan Darat. Jadi pulang dari Denpasar langsung ke Sembung Melati. Jadi di sana belajar. Lama-lama udah bisa membuat kenang. Nah, akhirnya di samping bekerja sebagai PNS, sampai di rumah memproduksi kenang, tapi dalam skala produksi yang sangat kecil. Itu pun masih dalam proses perkenalan dengan masyarakat, karena perkembangan usaha kerajinan kenang itu tidak seperti usaha-usaha pada umumnya. Jadi dia hanya untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan kita di sini dia dulu. Akhirnya diketahui oleh masyarakat luas, sampai pada akhirnya sekitar tahun 90-an kakak tiang mungkin yang lebih dikenal dengan Sokir yang di grup Lokondong Mas nih ke kakak yang nomor 4 Ketut Vito namanya, mulai kuliah sekolah di apa namanya di SMKI di Batu Bulan. Jadi memperkenalkanlah teknik main kenang. Akhirnya dikenal sebagai punya orang tua sebagai pengrajin kenang. Akhirnya mulai semenjak itu sekitar tahun 90-an mulailah dikenal oleh masyarakat luas. Sampai akhirnya tiang, katakan kalau tiang sendiri mulai dari SMP mungkin sudah diperkenalkan bagaimana cara membuat kenang atau segala macam. Sampai akhirnya tiang SMA, kemudian mulai kuliah di Warmariwa, kebetulan ngambil jurusan ekonomi. Nah, akhirnya perlahan-lahan diserahkanlah oleh almarhum bapak untuk mengelola usaha daripada kerajinan kenang. Sampai akhirnya beliau, bapak tiang, meninggal di tahun 2021. Kemudian ibu nenek nikah di tahun 2023. Jadi semenjak itulah yang artinya secara penuh mengelola usaha daripada kerajinan kenang. Pada intinya berawal memang dari katakanlah sebuah bakat, kemudian merasa cocok dengan apa yang hobi, katakanlah penyaluran hobi. Akhirnya ada sebuah motivasi itu yang melatar belakang kenapa akhirnya almarhum bapak yang menerjuni bidang usaha ini. Awalnya memang senang, akhirnya menerjuni, membuat, kemudian berkembang menjadi sebuah usaha. Dan tiang sebagai anaknya satu-satunya yang mewarisi apa yang ditinggalkan oleh almarhum bapak. Jadi tiang yang sekarang mengelola. Tiang bukan ya boleh dikatakan bukan perintis. Tiang mewarisi, melanjutkan daripada apa yang sudah ditanamkan oleh almarhum bapak. Boleh dikatakan yang tinggal mempromosikan lagi mungkin untuk lebih luas lah jangkauan pemasarannya. Tapi lebih banyak sih karena kita di Bali kan keterkaitan adat dan budaya ini memang tidak bisa dipisahkan. Jadi lebih kepada unsur seni dan budayanya lah. Kalau apalagi yang model bergerak di bidang usaha seperti ini lebih ke sifat ngayah sosialnya. Satu sisi hitungan bisnis secara ekonomi ya tetap konsepnya dengan gimana cara meningkatkan, mendapatkan keuntungan yang maksimal. Itulah yang salah satu yang bisa yang sampaikan terkait dari hobi, katakanlah kesenangan kemudian dikembangkan menjadi sebuah usaha. Itu yang dicapai. Berarti saya ambil kesimpulan itu bapak emang dari lingkungan dan warisan keluarga. Ya, termasuk juga yang juga punya anak-anak. Kebetulan yang ada anak 3, yang pertama kembar, cewek 2 dan 1 cowok. Jadi mereka bertiga secara tidak langsung juga masuk ke dalam lingkungan karena memang mereka dilahirkan di lingkungan seni. Kebetulan anak yang kembar ini ya basicnya di tari dan beberapa kali udah ikut di event-event lomba atau kegiatan berkesenian, termasuk sekarang di PKB juga. Kalau yang nomor 3 ini udah sih mulai
karena tiang memang tidak ada istilah paksaan. Ya, udah dia sih mulai ikut berkecimpung, artinya mulai belajar, mau melatih. Jadi mudah-mudahan juga selanjutnya siapa lagi yang akan mewariskan apa yang tiang miliki sebagai usaha. Ini kan salah satu juga sebagai mata pencarian ya. Dari hasil berkarya seni itulah yang bisa menafkahi anak dan keluarga. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Untuk Bapak itu kan sekarang sebagai pengusaha seni ya Pak. Untuk cara mengelolanya itu apakah bagaimana cara mengelolanya, dan apakah ada juga mungkin pesan dari almarhum bapaknya cara mengelolanya, apakah sama atau ada inovasi baru? Nah, mungkin untuk mengelola usaha seni ini kalau tiang sih tidak terlalu banyak yang mungkin yang bisa sampaikan, itu sifatnya alami aja, karena konsep yang mungkin juga termasuk almarhum bapak menekuni bidang usaha ini kan sebuah, dalam bahasa mungkin bahasa Balinya bakti lah ya, karena keterkaitan dengan kita ada susunan, terutama Riki kan minta susunan barong ya, barong Nadawi berawal seperti itu dari sebuah sektor ke terbentuklah Riki perkumpulan kesenian, ikut berkecimpung di dalamnya. Kemudian seperti yang sampaikan tadi, ada sebuah motivasi yang bisa mengenang kan, sing bisa nggak kenang berarti sing dan tukang. Nah, dari hobi kita tekuni, kita kembangkan menjadi sebuah peluang usaha. Kalau tiang juga tidak jauh, tapi lepas dari apa yang memang disampaikan sama almarhum bapak. Kalau sebagai sumber tapi pendapatan katakanlah memang ya tiang tidak punya usaha sampingan yang lain selain memang mengolah. Jadi yang berusaha sih secara profesional, karena dia juga seorang tamatan ekonomi ya, jadi minimal lah kita tetap memakai prinsip-prinsip ekonomi dalam pengelolaan, dalam meminit daripada usaha. Tetapi kalau dia lebih banyak konsepnya adalah konsep nanya. Nanya itu yang memang sebagai wujud rasa bakti lah. Apalagi kalau diminta katakanlah dari Guru atau dari Itso atau dari Banjar, istilahnya memberikan support lah, pasti yang support untuk sumbangan berupa alat, atau yang kebetulan juga ada media gamelan yang lain, yang ada gamelan Bongkopiah doang barung, ada gamelan Sumatera Gulingan, ada gamelan Pelenggongan satu barung, ada gamelan Angklung juga satu barung. Kemudian juga ada Londing, ada 3 set, 3 perangkat gamelan Belaganjur. Kemudian ada Gener Wayang, juga ada sekitar 20 tungguh. Jadi gamelan-gamelan yang lain, yang pendukung-pendukung yang lain, kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat, pasti yang katakanlah support lah untuk ngayah, untuk apalah, untuk kegiatan sosial. Jadi orientasinya bukan semata-mata untuk profit. Tapi ketika orang beli kendang atau servis kendang, memperbaiki kendang, tetap hitung-hitungannya ya ekonomi. Ongkosnya berapa, jualnya berapa, itu tetap ada itu. Tapi dasar yang melaksanakan usaha ini lebih kepada konsep ngayah lah. Mungkin kalau di Bali lebih dikenal dengan istilah menyambung raya, saling tulungi, apalagi hanya ngayah di pura. Jadi tiang tetap, bahkan mungkin lebih sering tidak minta ongkos lah. Ada beberapa pura karena memang sudah dipesankan sama almarhum bapak, kalau gamelan pura ini nanti datang jangan sekali-sekali minta ongkos, silahkan gunakan ini ongkos. Nah itu anget yang nanya lah, anget yang mendanuk punya seperti itu. Tapi kalau ada orang datang bilang beli, ya harus kita jual dan kita layani secara profesional. Jadi dengan adik-adik pun boleh dikatakan tenaga kerja tiang, karyawan tiang, yang juga pesan seperti itu. Kalau orang belanja, kita layani dia sebagai pembeli. Ya,
kita melayani pembeli. Tapi kalau orang datang dengan motivasi minta bantuan, nitih tulung, ya harus itu yang diutamakan. Kalaupun umpamanya bayar 100.000, ya kita beliaukanlah ya barang 20.000 kena 80 untuk biaya bahan ya. Nah, mungkin seperti itulah. Konsep ekonominya tetap jalan, tetapi konsep ngayahnya harus dilaksanakan, diutamakan. Itu mungkin strategi dia mengelola, karena dia yakin tanpa restu beliau dia tidak ada, mungkin tidak ada pada sampai di titik ini. Karena dia yakin kekuatan kira goreng Bali kan taksu nih kan bukan manusia yang buat, itu yang memberikan kita jalan, memberikan kita tuntunan, secara tidak langsung memberikan sebuah energi menarik, apalah ilmu marketingnya memberikan, beliau yang mempromosikan kita sampai orang dari jauh datang ke sini. Nah, itulah yang meyakini bahwa kekuatan taksu itu sangat luar biasa dalam usaha niki yang bilang. Jadi tidak mutlak sekali. Memang kita secara ininya mengutamakan profit oriented, karena kita mengelola usaha, kita beli bahan, kita punya tenaga kerja, jadi itu tetap harus dibayar. Kan tidak mungkin kita minta bahannya. Nah, tapi hitung-hitungannya tidak 100% yang ke bagian. Kalau bisa dibunyikan, apalagi seperti yang bilang tadi, ada ke pura atau ke desa atau ke Banjar, pasti tiang usaha untuk support lah. Ya, sebisa mungkin tidak di usaha ini aja, karena yang seperti tampilkan tadi ada yang memiliki banyak perabot lah, katakanlah perangkat gamelan, kalau memang mau dipakai silahkan. Apalagi anak-anak seperti musim galungan ini kan, mungkin kayaknya dia pernah dulu ya minjem kenang atau apa ya. Nah, ini adalah salah satunya. Artinya kadang-kadang sebelum galung ada anak-anak datang sini. Nah, Pak tuh yang mau pinjam kenang atau pinjam kempur, silahkan. Yang tidak berpikir harus disewa, enggak. Sama halnya kayak yang untuk anak yang sendiri lah, itu kena kempur lah. Nah, makanya anak-anak SD, SMP datang di Padu pinjam cengkeng, nah, misalkan dipakai dengan bagus, itu mungkin metodenya tetap berprinsip pada ilmu ekonomi, karena dia juga seorang ekonomi, tapi lebih kepada konsep sosial, konsep ragungahnya, konsep menyambung beraya. Nah, yang mungkin beda lah dengan usaha lain, karena ini lebih kepada seni dan budaya gitu, terkait dengan adatnya, itu konsep dia. Mungkin di usaha lain kan bisa gitu. Jika bisa artinya mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dia sampaikan gitu. Mungkin kalau kurang jelas di sisi mananya, mungkin bisa yang tambahkan lagi. Dari penjelasan Pak Surya sudah cukup jelas dan cukup membuat kami terinspirasi. Ya, mudah-mudahan ya pendengar ya. Bahwa tidak mengutamakan soal uang kalau bisa dibilang, tapi mengutamakan kebersamaan di masyarakat. Maksud pemberian kita, Pak. Kita tadi Bapak sempat bilang bahwa usaha ini diturunkan dari orang tua Bapak. Mungkin zaman orang tua Bapak beda dengan zaman Bapak sekarang, di mana zaman Bapak sekarang itu zamannya digital atau modern. Saat menjalankan usaha orang tua Bapak ini, apa tantangan terbesar Bapak di era modern saat ini? Saat menjalankan usaha mungkin ada titik bisa dibilang apa sih tantangan terbesar Pak dalam era modern saat ini saat menjalankan usaha? Begini, kalau dibilang katakanlah sebuah usaha kan tidak mesti harus menuntut seperti itu aja. Sebuah inovasi, pengembangan itu yang rasa itu wajib, dan harus kita sebagai seorang entrepreneur mungkin harus nanti harus terus berkembang lah, harus menyerap apa yang diinginkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar.
mungkin sebuah menjadi timbal balik, mampu nggak kita merealisasikan apa yang menjadi keinginan kita. Contoh kalau kenang, kalau dibandingkan almarhum dulu Bapak, mungkin orang membutuhkan kenang tidak seperti sekarang. Kalau dulu di zaman almarhum Bapak, katakanlah di tahun 80-an, tahun 90-an, mungkin adik-adik kan belum lahir. Jadi paling kebutuhannya untuk sekel. Orang beli kenang pasti untuk sekel. Jarang orang beli kenang untuk keperluannya sendiri. Untuk artinya kenang milik pribadi jarang. Kalau mungkin dia seorang pelatih mungkin nggak maulah beli kenang. Pasti dia minjamnya, makainya milik yang dibayar atau kadipuro dipinjam, milik umum katakanlah. Tapi sekarang perkembangan zaman sekarang, sekolah yang membuka bidang seni juga udah banyak. SMKI, kemudian ada tingkat perguruan tingginya, ada SD ISI, ada juga IKIPEGRI juga ada UNHI juga buka jurusan prodinya tabuh atau kerawitan dengan tari juga ada di sana, pedalangan kayaknya nggak ada ya. Mungkin kan orientasinya ke pendidikan seni dia. Jadi banyak dibuka. Jadi minat juga yang hubungkan dengan minat generasi muda sekarang, banyak yang memang minatnya ke sekolah seni. Jadi di masing-masing katakanlah lingkungan yang terkecil desa, walaupun di satu desa mungkin ada sekitar 5-10 Banjar, tapi tidak merata. Tapi dengan adanya fasilitas di Banjar, muncullah bibit-bibit generasi muda yang mau menekuni bidang seni, yang ingin ke sekolah artinya ke kerawitan, ya masuk cari jurus kerawitan. Ada yang memang hobinya ke tari, ya masuk ke sekolah tari, jurusan tari. Jadi perkembangan dari zaman almarhum Bapak yang dulu dengan sekarang ini, kebutuhan alat-alat seni itu jauh meningkat, jauh sebenarnya meningkat. Kalau dulu pada zaman dulu katakanlah di era tahun 90-an masih patokannya pada grup-grup kesenian, kelompok sekolah kesenian baik di Banjar, di desa, di pura, itu kelompok umum. Tapi sekarang sanggar sudah banyak, artinya komunitas seni banyak, apalagi memang disupport oleh pemerintah. Ada berupa bantuan untuk gamelan, untuk sekolah, apalah banyak sekolah kan, untuk sekolah kesenian banyak. Jadi peranan pemerintah juga sangat aktif sekali ya. Tetapi ada bentuk timbal baliknya, bagaimana untuk bisa mendapatkan bantuan ini, ya harus melengkapi. Ya disarankan harus punya SKD atau segala macam. Itu harus jelas, biar tidak fiktif sekolahnya, namanya ada tapi orangnya nggak ada, bahkan tempatnya yang nggak ada. Itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah, makanya dibuat aturan-aturan yang terkait dengan itu. Jadi perbedaan itu sangat jelas sekali. Terkait dengan perkembangan media sosial ya juga sangat berpengaruh sekali. Dulu kan informasi produk, katakanlah yang punya produk kenang, paling informasinya dari orang ke orang. Contoh yang kenal dengan seorang pelatih, jadi si pelatih inilah, entah dia pelatih tabuh, dia bercerita dia di mana tempat dia melatih. Oh kalau mau cari kenang, cari aja ke Gulingan. Kalau almarhum dulu Bapak Tiang terkenal dengan nama Pak Gampil. Oh saya kenang Pak Gampil. Nah, di kenangnya Pak Gampil cari di Gulingan. Tetapi sekarang di zaman sekarang kan otomatis media sosial, apalah bukan TikTok atau segala macam Instagram, jadi bisa transaksi pun bisa. Tapi kalau Tiang sendiri sih sebenarnya itu wajib harus kita ikuti perkembangan melalui media sosial, tetapi Tiang lebih kepada pendekat secara personal, karena seni menjual kenang ini
tidak hanya mentok bisa diselesaikan di media sosial saja. Harus ada rasa dulu bagaimana kita bisa menarik seseorang hanya sekedar memberikan ilustrasi apalah, tapi barang yang kita tawarkan tidak jelas. Apalagi kalau mendengarkan suara kenang tak cukup dengan mendengarkan, tidak cukup dari bentuk aja udah sangat beda antara di foto atau di video dengan melihat kenang. Itulah yang bukannya menolak itu wajib, baik promosi melalui media sosial itu mungkin di era sekarang itu wajib ya, apalagi banyak lah ininya. Tetapi yang lebih kepada rasa, karena kita usaha seni menjual jasa, menjual rasa. Kan banyak ada pengrajin kenang. Kalau di daerah Mengui, Kecamatan Mengui ada mungkin sekitar 3 atau 4 lah. Ya. Tapi dia pun tidak merasa tersaingi karena rezeki itu yakin dia tidak akan pernah tertukar. Ya, itulah kekuatan nafsu. Itu yang memang yang yakin. Kalau memang itu untuk dia, pasti beliau akan menghadirkan untuk dia. Nah mungkin agak seram ketika nantinya itulah sebuah konsep ya dalam mengembangkan usaha ini. Walaupun secara teknologi digital seperti sekarang itu hal yang sangat-sangat penting sekali dalam usaha mendorong daripada usaha, tapi kekuatan nafsu itu sangat luar biasa. Tanpa nafsu tidak kau dibalik apa kan bagaimana pegawai yang pernah orang sing menafsu kan, nah tidak ada aja untuk sing maksimal sing menafsu gitu. Nah, itulah salah satu yang melatar belakangi dia dalam mengembangkan usaha ini. Jadi sangat jauh beda, tapi secara terkonsep dia hanya melanjutkan dari apa yang memang diwariskan oleh almarhum Bapak. Konsep-konsep itulah konsep berkesenian dikembangkan menjadi konsep usaha. Kalau secara prinsip ekonominya ya kita harus mencari keuntungan, tetapi jangan sampai walaupun si pedagang atau penjual itu ada berbobotnya, tapi tetap konsep ngaya itu tetap harus ada sebuah intian dasarnya seperti itu. Boleh mencari untung, tapi jangan sampai membohongi. Nah, kita menjual kualitas. Sekali orang kecewa, dia tidak akan pernah datang kedua dan yang selanjutnya. Tetapi sekali dia puas, dia akan itulah yang mempromosikan. Oh, luwung kenang nih di gulingan. Kemudian agaknya nah bidang dan bilang jadi jak pak tu dah dia jak kene bede ajak noto bede. Yang penting rasa dulu, ada ketertarikan, ada sebuah kepuasan. Kadang-kadang banyak orang artinya customer datang dia tidak paham sekali dengan kenang. Contoh ketika ada orang tua yang memberikan kenang kepada anak-anaknya sebagai hadiah ulang tahun. Bapaknya nggak tahu kenang dia, tapi dia ingin menghadiahkan anaknya kenang, dan dia berharap anaknya mau belajar main kenang. Nah, mungkin sudah punya hobi lah, ada minat talenta main kenang, diajarkan kenang. Jadi bapaknya menyerahkan sepenuhnya kepada dia. Pak tuh dia minta kenang yang seukuran anak yang kenang apa dia. Nah di sanalah yang minimal memberikan sebuah edukasi. Beliau yang datang, atau customer yang datang tidak sepenuhnya tahu tentang kenang, tapi kita berkewajiban memberikan informasi yang benar, berikan dia pemahaman dulu tentang bagaimana produk kita, khususnya yang memberikan produk kenang. Mungkin banyak yang jual kenang di pasaran, mungkin harganya pun lebih murah, tapi ada juga yang lebih mahal, tapi dia tidak berbicara masalah harga. Kita coba memberikan pemahaman. Kalau Pak beli kenang begini, kenangnya begini, untuk dipakai ini, bisa dipakai ini. Itu kita berikan. Pada closingnya, yang tidak semata-mata kalau dilihat dari segi prinsip ekonominya, kita sudah memberikan promosi, mestinya dia harus beli.
tapi yang pernah dipesankan sama seorang tokoh seni dan juga pengusaha seni bahwa orang yang datang itu tidak wajib dia harus kita paksa untuk belanja, tidak wajib kita paksa untuk membeli produk kita, tapi yang terpenting dia harus paham dengan produk yang kita jual. Kita bisa nggak memberikan sebuah kelebihan spesifikasi dari produk kita, bahwa produk kita memiliki keunggulan. Itu yang dipesankan. Orang datang itu tidak mesti harus belanja, tidak mesti harus ini. Jadi kesimpulannya dari proses itulah yang banyak mendapatkan pengalaman ketika orang datang dari berbagai daerah lah, katakan khusus di Bali, tidak dari Negaro, tidak dari Raja, bahkan tidak dari Karangasem, Klungkung, bahkan seluruh Bali ada, termasuk Bangli juga ada yang datang ke sini. Kenapa mereka ke sini? Karena dia mendapatkan informasi dari temannya siapalah, mau dimengui ngalih kena, mau dimengui kena, itulah yang dapat. Nah, ketika mereka datang, pasti dia selalu bertanya, Pak, dari mana? Pak, saking napi. Oh, yang saking negara. Kita banyak bertanya, oh daerah di mana aja itu negara, Pak. Ini banyaklah yang dapat informasi tentang pengetahuan masing-masing daerah. Mungkin yang awam sekali, bahkan tidak pernah dengar nama desanya, sehingga mereka datang, oh di sana tempat ini. Nah, itulah sebuah pengalaman. Yang tinggal di rumah saja sudah datang orang memberikan sebuah informasi. Itu nilai plus yang kita. Jadi pengembangannya mutlak secara teknologi kekinian, apalagi digitalisasi wajib untuk usaha apapun itu bentuknya harus kita promosikan melalui media digital seperti itu. Tapi yang berhubungan dengan model-model seperti ini, kerajinan, jadi kepada nilai rasa, nilai seni, apalagi menjual jasa. Ini kan jual jasa nih, bagaimana yang bisa memenuhi keinginan orang yang belanja. Pak, yang pingin kenang itu harus seperti ini, pingin ada seperti ini ya Pak, bisa nggak? Tapi yang tidak berani menyombongkan diri, karena ini proses usaha ini kan lebih kepada sifatnya alam. Kulit sapi itu memang bukan tiang yang memproduksi, memang ada ternak sapinya, itu juga dipengaruhi. Sapi yang diternak di daerah pegunungan dengan sapi yang diternak di pesisir pantai itu beda kualitas kulit. Nah, bagaimana kita pintar-pintar mengelola di sini. Untuk kenang ini yang harus pakai kulit yang diternak, kira-kira yang ternak di daerah pegunungan. Kalau kenang bebarongan, suaranya lebih kencang, mungkin dia pakai kulit yang dari daerah pesisir, lebih lebih keringnya lebih bagus. Tapi kalau dari daerah gunungan mungkin kulitnya lebih lembut, karena daerah pesisir kan jarang mungkin dapat air, lebih panas, makanya kulitnya lebih khas. Jadi mungkin ada yang mana sih harus pakai kulit yang dari daerah pesisir, makanya pakai kulit kenangnya dari daerah pegunungan. Proses gitu, teknik pengolahan daripada material-materialnya. Kalau kayu pun seperti itu, kayu lokalan Bali, apapun yang rasa beda kualitasnya dengan yang bahan dari luar. Katakanlah dari Jawa, dari Lombok, jauh kita yang punya bahan lokal di Bali itu luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan, tapi untuk sementara sekarang mungkin udah hampir 5 tahunan yang udah nggak pernah pakai bahan kayu dari luar. Kebetulan ada teman-teman pemasok bahan, khususnya kayu langka memang dari Bali, sekitaran lah Bandung, mungkin Bandung sampai kemudiannya kan Karangasem pun juga dari kayu. Tapi memang kayu lokal Bali. Mungkin itu salah satu bagaimana yang mengelola usaha ini. Jelas seperti yang sampaikan di awal, perbedaan karena zamannya udah lewat. Manual bapak kan pada zaman itu kebutuhan kenang juga nggak sebanyak sekarang, makin sekarang sudah banyak.
Jadi yang memiliki kenang itu lebih banyak sih ke pribadi. Bahkan kalau seko-seko sudah punya satu pasang kenang, ada lagi punya kenang yang lain. Ya, kayak boleh dikatakan setiap periode itu ada level-levelnya. Oh, pada tahun sekian beginilah model kenang. Di tahun ini model ini yang disenangi oleh seniman. Terus berkembang apalagi sekarang kayaknya sih sekitar mulai tahun 2010 gitu banyak ada event-event lomba. Ya, terutama lomba kenang tunggal, tahu manis, nongol atau kenang barong yang lagi tren sekarang kan, lagi tren sekarang. Jadi banyak muncul generasi baru lah, dari katakan anak TK pun sudah diperkenalkan teknik main kenang dengan tingkat kerumitan yang luar biasa lah. Beda dengan generasi yang waktu kecil, paling ya pengenalan dasar. Dengan ada media buka YouTube aja udah bisa lihat bagaimana teknik main kenang. Nah, itulah sesuatu yang bersinergi lah. Tidak kita pungkiri bahwa perkembangan teknologi sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha. Tidak ada sebuah keterkaitan, keterikatan. Jadi dalam hal itu yang pada prinsipnya dalam mengelola usaha itu kan mewarisi aja, melanjutkan apa yang sudah ditanamkan oleh orang bapak, yang lanjutkan, yang kembangkan, yang inovasikan dengan kekinian. Karena banyak sih secara teori, teknik, dan proses pengerjaan kenang itu yang modifikasi dengan unsur kekinian. Ya, unsur kekinian kalau dulu kan masih peralatannya masih manual, semuanya serba manual, sekarang sudah pakai mesin. Atau kecil pakai ampas, dulu pakai gosok, sekarang udah nah, seperti itu kan udah harus kita serap untuk meningkatkan produksi itu bisa dia lebih cepat. Kalau dulu satu kenang mungkin sebulan belum dapat, ya mungkin sebulan baru dapat 3 pasang dengan variasi jenis kenang yang beraneka ragam, dari kenang untuk kenang leganyur, kenang untuk lalang mata, kenang pelegongan. Yang paling tren, yang paling banyak diminati lah kenang barong, karena untuk pemula juga itu, untuk lomba-lomba juga itu. Jadi tiap produksi kenang barong Tungkara setiap bulannya antara 5-10 tuh tercapai. Ya, kira-kira. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak kasih. Sebelum mengakhiri perbincangan kita siang ini, saya ingin minta pesan dan pesan Bapak untuk generasi muda sekarang. Yang kita tahu beberapa generasi muda saat ini mungkin bisa dibilang lebih mengagumi budaya luar, budaya yang mereka. Tolong Bapak pesan kepada generasi muda yang mungkin dia tuh merasa bahwa budaya yang dia miliki sejak lahir itu kurang. Dia memilih untuk mendalami atau belajar budaya luar, budaya yang. Ya, terima kasih. Nah, ini yang berusaha untuk memberikan sebuah edukasi, mungkin ya katakanlah sebuah pesan kepada generasi adik-adik yang contohkan saja kepada anak yang sendiri. Jadi marilah kita, karena disampaikan tadi itu, kita lahir di lingkungan yang memang didukung oleh adat, apalagi kita di Bali, adat, seni, dan itu tidak akan bisa dipisahkan selama masih adat ada di Bali. Budaya itu pasti akan ada, dan seni itu tidak akan pernah hilang. Jadi
pesan yang kepada generasi muda, khususnya adik-adik yang nanti kedepannya akan melanjutkan, mewariskan apa yang diwariskan oleh nak lingsir kita, penduduk kita. Jadi ayolah cintai, ya, cintai dulu apa yang kita miliki. Jangan terburu-buru menganggap sesuatu yang baru, sesuatu yang mewah, yang wah itu baik. Sampai akhirnya kita melupakan jati diri kita. Salah satunya itu modal besar. Seberapapun hebatnya secara akademis, tanpa landasan yang kuat dari sisi adat dan budaya, karena itu sesungguhnya yang membentuk karakter kita. Itu yang sesungguhnya membentuk karakter kita, yang bisa kita kembangkan sesuai dengan profesi. Contoh aja adik yang sekolah di Taruna Putra ini kan, kenapa disuruh melakukan penelitian seperti ini? Inilah sebagai sebuah cikal bakal untuk kita bisa mencintai dulu minimal. Mungkin kalau yang cowok-cowok minimal lah pernah lah ikut jadi sekong di banyak, walaupun jadi tukang kembali aja satu, minimal kita tahu gimana sih ininya, filosofinya sekangkong, benten istilah sebriuk tanggul. Jadi bagaimanapun pintarnya seorang pemain dalam sebuah barung agama, dia akan tidak bisa bermaksimal tanpa dukungan dan semangat daripada grupnya ini. Jadi sepintar-pintarnya seorang pemain gamelan, ketika dia masuk ke dalam sebuah grup, sebuah sektor, jadi dia harus menyatu di sana. Di mana posisinya, apa tugasnya, itu harus jelas. Kalau tukang kaca memberikan tempo, kalau dia tukang ongkang memberikan sebuah penanda, memberikan apa-apa. Tukang kenang memberikan penanda juga seperti itu. Nah, itulah konsepnya. Ayo, jangan sampai kita yang di Bali ini tidak tahu akar budaya kita sendiri. Kalau yang kecil minimal lah tak nawang nakam kanan nakam kiri. Oh gitu, ngikal rejang apa itulah sesungguhnya sebuah modal besar kalau menurut dia. Bukan berarti yang lain itu tidak boleh, katakan sekarang teknologi digital wajib kita. Tanpa teknologi kita, tapi akar dari teknologi itu tetap seni dan budaya. Menurut dia bahasa luar biasa, mungkin banyak punya artinya kalian berbahasa, tapi bahasa Bali ketingsap jual tapi di mana lingkungan di mana kita berada. Jadi pesan yang ayolah kita cintai apa yang kita miliki, apa yang sudah kita diwariskan oleh pendahulu kita, benar-benar dinikmati, benar-benar kalau apa hobinya katakan di bidang olahraga, tekuni itu. Kita tahu siapa suatu saat dengan kita hobi, katakan sekarang jadi atlet, sudah tidak mungkin kan jadi atlet, jadi pembina atau sebagai pelatih, kan sama saja. Kalau tiang sendiri dia tidak tahu dari kecil dia akan sebagai pengusaha tenang, tidak tahu dia, karena dia memang lingkungan yang seperti ini. Jadi dia nggak pernah kepikiran dia harus jadi karyawan di suatu usaha, tidak pernah dia ikut bahkan CPNS juga tidak pernah bikin, tidak pernah buat nama, tidak pernah. Jadi karena dia merasa ini sebuah keterpanggilan dia untuk melanjutkan apa yang sudah diwariskan. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kan tidak mungkin orang lain. Nah itulah, apapun yang adik-adik tekuni sekarang ini, ayo tekuni memang benar-benar kemana arahnya.
apalagi itu adik-adik itu sudah masuk ke sekolah taruna, otomatis kan orang tua sudah punya harapan. Tekuni modalnya kalau menurut yang satu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang setengkaro lah apa yang menjadi harapan orang tua, apa yang menjadi cita-cita adik-adik bisa terwujud. Jadi berawal dari cintai dulu apa yang memang sudah ada, apa yang sudah diwarisi, dilanjutkan, ditekuni, kemudian dikembangkan. Mudah-mudahan bisa menjadi peluang usaha. Katakanlah ketika orang sekolah di isi, tidak semata-mata dia akan sebagai pemain saja. Kalau dia sekolah kerawitan, jurusan kerawitan, tidak mesti dia dari pemain saja, mulai mau masuk sampai tamat, sampai jatuh jadi pemain, tidak mungkin. Harus dikembangkan, mungkin saja dia mengembangkan profesi jadi tamat yang membuat gamelan atau bikin alat-alat gamelan kayak bikin panggul, bikin kostum, jual tapi pakaian-pakaian udang-udang sekambong seperti itu kan, itu salah satunya. Jadi berawal dari kecintaan itulah dikembangkan, ditekuni, jadilah dia peluang usaha. Custom Karo kalau memang benar-benar kita tekuni dengan modal yang saya sampaikan tadi, satu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Custom Karo. Nah, saudara, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan juga bermanfaat khususnya di adik-adik dan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin apabila ada yang kurang berkenan atau yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini ada semua itu yang mohon maaf dan terima kasih sudah juga diberikan kesempatan untuk sharing seperti ini. Sangat mengapresiasi sekali karena Titiang memiliki sebuah prinsip juga. Saya punya kewajiban apa yang Tiang miliki yang bisa abdikan kepada masyarakat lingkungan. Nah, paling tidak lah untuk keluarga dan anak-anak yang bisa yang memiliki, yang berkarya, nganyah oleh, kemudian juga ngalih pengupo jiwa boleh. Nah, artinya itu salah satu nganyah ke telur untuk masyarakat agar menyambut ayo. Itu sudah menjadi motivasi kuat gitu yang dasar yang melaksanakan usaha. Kira-kira seperti itu, kira langsungnya yang terima kasih ya Pak. Tadi dari awal perjalanan Bapak ini sangat menginspirasi dan sangat mengedukasi sekali ya. Terima kasih ini juga untuk kami sebagai generasi muda dapat edukasi baru lah istilahnya ya. Mungkin segitu saja. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mungkin kita yang mengambil waktunya Bapak sebentar. Masih banyak ya. Mungkin kami tutup wawancara kali ini dan para masyarakat.